Nama Sartika, saya dari kelas 4E, Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 materi filsafat komunikasi. Yang pertama itu adalah logika komunikasi. Asal kata logika yaitu logos, logika, logiku, dan logik. Dua kata pertama berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama berarti kata ide dan akal. Yang kedua berarti seni berpikir. Dan 3 kata terakhir yaitu sama dengan kata kedua. Kata-kata tersebut berasal dari sekian banyak sumbernya. Kata logika dalam bahasa Indonesia tampak merujuk pada bahasa Latin. Thesaurus, bahasa Indonesia mensinonimkan logika dengan ilmu mantik dan akal sehat. Logika bergelut dengan tindakan yang berproses. Komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris, communication. KBBI mendefinisikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sinonim menurut Thesaurus bahasa Indonesia yaitu hubungan koneksi, kontrak, korespondensi, dan transmisi. Pengiriman identik dengan penyampaian, namun penerimaan dan pertukaran tidak. Penerimaan berhubungan dengan feedback, sedangkan pertukaran tidak punya hubungan itu dengan keduanya. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara 2 orang atau lebih atau melalui ucapan, tulisan, dan media lain. Logika sebagai ilmu mengajarkan kepada manusia hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk dalam pemikiran yang harus dipatuhi, serta melihat di mana letak penalaran yang harus dipatuhi dan benar atau salah. Mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui. Logika sebagai seni kecakapan, kemahiran, membantu manusia untuk berpikir sendiri dengan bentuk kecakapan, kemahiran manusia dalam menggunakan dan menerapkan hukum-hukum, prinsip-prinsip, pemikiran yang betul dan salah. Mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Lalu ada juga logika scientifica, sebuah ilmu praktis normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pikiran manusia yang apabila dipatuhi akan membimbing kita mencapai kesimpulan yang benar, lurus, dan sah. Kegunaan logika yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, dan tepat. Meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam, cermat, dan objektif. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Selanjutnya ada ilmu berdasarkan metode. Yang pertama, ilmu-ilmu aksiomatik atau ilmu-ilmu dedukatif. Yang kedua, ilmu-ilmu empiris atau ilmu-ilmu induktif. Yang ketiga, ilmu-ilmu kesejarahan atau ilmu-ilmu reduktif. Selanjutnya, ada ilmu berdasarkan tujuan. Ilmu spekulatif teoritis, demi pengertian itu sendiri. Nomotesis, yaitu objek yang abstrak. Ideografis, yaitu objek yang konkret. Ilmu praktis, terapan pemakaian pengetahuan. Normatif, bagaimana harus berbuat sesuatu. Positif, bagaimana harus membuat sesuatu. Oke, kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu positivisme. Filsafat positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris, merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja yang merupakan pengetahuan empiris dalam satu lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dalam menjadi pengetahuan. Berikut adalah fungsi-fungsi filsafat positivisme. Yang pertama, adanya perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberi makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Yang kedua,
kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan sebagai dalam segi kehidupan. Yang ketiga, dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuannya untuk menerangkan kenyataan. Sedemikian rupa sehingga keyakinan akan kebenaran semakin terbuka. Ciri-ciri positivisme: bersifat objektif yang pertama, yang kedua fenomenalisme, yang ketiga nominalisme, yang keempat reduksionisme, yang kelima naturalisme, dan yang keenam mekanisme. Kelebihan dan kelemahan positivisme. Yang pertama, kelebihan positivisme adalah lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Positivisme mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Positivisme sangat menekan aspek rasional ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologi, yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Lalu ada juga kelemahan positivisme. Kelemahan positivisme itu yaitu analisis biologik yang transformasikan ke dalam analisis sosial. Dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia redukasi ke dalam pengertian fisik biologis, sehingga kajiannya terbatas. Padahal yang nampak-nampak saja. Padahal banyak hal yang tidak nampak dapat dijadikan kajian. Lalu ada materi yang ketiga, yaitu post-positivis. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan dari positivisme. Secara ontologi, aliran ini bersifat kritikal. Realisme yang mengandung bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam. Tetapi, ada satu hal yang mustahil. Bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia. Post-positivisme dalam penelitian sosial dan komunikasi. Ontologi post-positivisme bersifat realisme kritis yang mengakui adanya realitas atau kenyataan sesuai hukum alam. Namun, mustahil melihat manusia realitas secara benar. Kita tidak cukup bereksperimen, tapi harus menggunakan metode-metode triangulasi. Gunakan sebagai metode sumber data, peneliti, dan teori. Struktur dan fungsi teori dalam post-positivisme. Struktur teori, yaitu teori merupakan abstraksi dari kenyataan atau realitas. Teori harus logis dan berhubungan dengan realita. Jadi, teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori yang telah dikonstruksi menjadi sedemikian rupa, bukan yang diterima begitu saja. Teori terdiri dari satuan-satuan pembentukannya. Teori harus menginspesifikasi hukum-hukum, interaksi antara unit-unit yang dimiliki, dan batasan konsep penerapan teori itu. Fungsi teori umumnya, teori berfungsi menentukan keteraturan atas pengalaman yang tak teratur, yaitu yang pertama explanation atau penjelasan, yang kedua prediction, yaitu prediksi, yang ketiga control atau control. Oke. Yang keempat. Yang keempat ini ada materi tentang konstruktivis. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Manusia mengonstruksi pengetahuan mereka secara interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar apabila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai. Sejarah dan tokoh filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme oleh sebagian orang dikatakan bukanlah sebuah barang baru atau gagasan baru,
Karena teori-teori dalam konstruktivisme merupakan suatu yang sudah sering kita dengar. Hanya saja terus-menerus berevolusi dan akhirnya mencapai suatu istilah, yaitu konstruktivisme. Perspektif konstruktivisme. Sejarah paradigma post-positivisme. Teori Popper, konstruktivisme meyakini makna atau realitas bergantung pada konstruksi pikiran. Popper membedakan 3 pengertian tentang alam semesta. Yang pertama, dunia fisik atau keadaan fisik. Yang kedua, dunia kesadaran atau mental dan disposisi perilaku. Yang ketiga, adanya dunia dari sisi objektif pemikiran manusia, khususnya pengetahuan ilmiah. Konstruktivisme memang merujukkan pengetahuan pada konstruksi yang sudah ada di benak subjek. Namun, konstruktivisme juga meyakini bahwa pengetahuan bukanlah hasil jadi, melainkan proses panjang sejumlah pengalaman. Konstruktivisme dalam ilmu komunikasi. Robin Penman merangkum kaitan konstruktivisme dalam hubungannya dengan ilmu komunikasi. Yang pertama, tindakan komunikatif sifatnya sukarela. Yang kedua, pengetahuan adalah sebuah produk sosial. Yang ketiga, pengetahuan bersifat kontekstual. Yang keempat, teori menciptakan dunia. Yang kelima, pengetahuan bersifat syarat nilai. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, yaitu kritisisme. Teori ini dikembangkan oleh mazhab Frankfurt yang digunakan untuk mengkritik keadaan pada masa setelah Renaissance. Teori kritis paradigma konstruktivisme dengan alasan seperti yang pertama, teori kritis meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu dikonstruksi atas dasar kepentingan manusiawi. Yang kedua, dalam praksis penelitian dibuat sangat bergantung kepada nilai-nilai si peneliti. Yang ketiga, standar penelitian ilmiah bukan ditentukan prinsip verifikasi atau falsifikasi yang melainkan didasarkan konteks sosial, historis, serta kerangka pemikiran yang digunakan. Aliran teori kritis ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu paradigma, tetapi lebih tepat disebut ideologically oriented inquiry, yaitu suatu wawancara atau cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologi terhadap paham tertentu. Perspektif teori kritis adalah upaya membongkar ideologi dominan yang menindas ideologi menjadi inti kritiknya. Ideologi dalam hal ini dapat dipahami sebagai relasi kekuasaan yang ada di luar suatu kelas. Contohnya, kaum feminis mengkritik kaum patriarkat yang menindas kaum feminis. Cultural studies adalah sekumpulan teori yang memiliki minat yang sama, yaitu terhadap ideologi yang mendominasi budaya. Namun demikian, fokus pada perubahan sosial dari sudut pandang budaya sendiri. Kajian budaya adalah hubungan kajian budaya dengan soal-soal kekuasaan dan politik. Jadi dengan keinginan akan perubahan dan untuk kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan, terutama kelompok kelas, gender, dan ras. Kajian feminis pertama dimulai dengan fokus pada gender yang berusaha untuk membedakan antara seks sebagai kategori biologis dan gender yang merupakan hasil dari konstruksi sosial. Penelitian mengenai feminis telah bertahun-tahun menjadi ranah yang sangat berpengaruh dalam tradisi kritis. Feminisme telah didefinisikan dalam banyak cara. Salah satunya adalah definisi yang menyebutkan feminisme sebagai gerakan untuk mengamankan hak bagi perempuan untuk upaya mengakhiri segala bentuk penindasan. Oke, itu dia materi yang sudah saya jelaskan tadi. Itu ada 5 materi tentang filsafat komunikasi. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.